Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang uji Lilly Force. Apa itu uji Lilly Force? Uji Lilly Force itu merupakan sebuah metode pengolahan dasar-dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi. Lilly Force merupakan sebuah metode pengolahan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian datanya tersebut ditransformasikan dalam nilai Z untuk menghitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, hasil dari probabilitas ini yang nantinya akan dicari perbedaannya dengan probabilitas kumulatif empiris. Dan untuk penggunaan metode ini yaitu bila sampai data atau N berjumlah kurang dari 30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan signifikansi uji Lilly Force. Signifikansi uji nilai Fx kurangi Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilly Force. Jika nilai Fx dikurangi Sx terbesar lebih kecil dari nilai tabel Lilly Force, maka HO diterima, H1 ditolak. Jika nilai 1 Fx kurangi Sx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilly Force, maka H0 ditolak, H1 diterima. Syarat untuk menggunakan metode Lilly Force yaitu A. Data berkata interval atau rasio kuantitatif. B. Data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. C. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Sekarang saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah metode Lilly Force. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil yang terbesar. Kedua, kita harus mencari nilai Z. Nilai Z dari setiap data yang ada dengan rumus Z sama dengan XI min rata-rata per standar deviasi atau simbangan baku. Ketiga, mencari nilai FZ. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mencari nilai FZ dengan rumus sama dengan norm SDIS nilai Z. Yang keempat, kita harus mencari SZ-nya dengan rumus SZ sama dengan banyak angka sampai data ke N per banyaknya jumlah data. Dan kemudian kita harus mencari FZ min Z, nilai mutlak dari FZ min Z dari setiap data untuk mencari nilai yang terbesar yang kemudian akan dibandingkan dengan taraf nyata yang telah ditentukan. Untuk mengetahui nilai taraf nyata, kita dapat melihatnya di tabel taraf nyata, bisa dicari di Google. Berikutnya contoh soal sebagai berikut. Data penerbitan akta cerai Konta Pontianak per bulan pada tahun 2015 sebagai berikut. Kemudian selidikilah data di atas dengan taraf nilai 5%. Apakah data di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Saya sudah mencoba menjawab soal ini. Saya akan menjelaskan jawaban saya sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya paparkan sebelumnya. Oke, berikut jawaban saya. Seperti langkah-langkah yang sebelumnya saya paparkan. Yang pertama, saya mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian mencari nilai Z, kemudian mencari FZ dan SZ, lalu kemudian mencari nilai mutlak dari FZ min SZ. Yang terbesar yaitu mutlak dari
FZ min SZ itu data ke 10, 11, 12 dengan nilai 0,3. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai mutlak FZ min SZ terbesar, lebih kecil dari nilai tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai mutlak FZ min SZ terbesar, lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bahwa L0 nya lebih besar daripada nilai tabelnya, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.